Perkenalkan, nama saya Falah Najis Soleha dari kelas KP3B nomor absen 9. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan pengaruh teknologi terhadap komunikasi. Pengaruh teknologi tersebut secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu pengaruh yang memberikan manfaat dan pengaruh yang merugikan. Di antaranya yaitu manfaat teknologi komunikasi. Manfaat itu yang pertama ada meningkatkan aliran komunikasi. Dengan teknologi komunikasi, orang-orang akan terlibat dalam bisnis, mampu mendapatkan informasi yang lebih banyak dari berbagai sumber. Kemudian yang kedua, mempermudah orang dalam berkomunikasi. Teknologi komunikasi mempermudah dan mempercepat dalam menjangkau atau menghubungi orang-orang baik di dalam perusahaan itu sendiri maupun orang-orang di luar perusahaan seperti konsumen, pemasok, dan media massa. Manfaat yang selanjutnya yaitu dapat mengubah struktur organisasi. Sekarang ini orang-orang tidak perlu lagi harus bekerja sama-sama dalam satu lokasi, tetapi bisa saja satu karyawan di kantor, yang lainnya di rumah, di jalan, atau di lapangan. Tetapi mereka tetap bisa berhubungan dan bekerja sama dengan baik. Kemudian dapat menurunkan biaya komunikasi, maksudnya yaitu biaya komunikasi khususnya untuk membuat dan mendistribusikan informasi menjadi lebih murah. Akibat selanjutnya dari murahnya biaya pembuatan dan pendistribusian informasi adalah dapat meningkatkan laba perusahaan. Yang kedua yaitu ada kelemahan teknologi komunikasi. Kelemahan itu terdiri atas satu, kelebihan informasi. Sebagai contoh, seorang manajer menerima banyak sekali email, misalnya 100 email. Padahal pesan tersebut hanya sebagian besar merupakan pesan rutin yang dikirim oleh perusahaan kepada seluruh karyawannya. Kemudian kelemahan yang kedua yaitu anonimitas. Pada saat ini jaringan elektronik memungkinkan seseorang mengirimkan pesan tanpa mencantumkan identitasnya. Dengan demikian, informasi tersebut tidak diketahui sumbernya dari mana. Kemudian yang ketiga yaitu kurangnya hubungan antar individu. Dengan kemudahan penggunaan teknologi elektronik akan berakibat berkurangnya kepuasan sosial yang diperoleh dalam bekerja, yaitu kepuasan untuk berhubungan dengan orang lain. Selanjutnya yaitu kita masuk ke subbab etika komunikasi digital. Komunikasi mempunyai pengertian yaitu suatu proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain. Jika warga digital yaitu orang yang sadar akan hal baik dan yang buruk, menunjukkan kecerdasan perilaku teknologi dan bisa membuat pilihan yang tepat saat menggunakan teknologi. Jika kewargaan digital dapat didefinisikan sebagai norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab atas penggunaan teknologi. Nah, kewargaan digital di sini mempunyai komponen-komponen, yaitu yang pertama lingkungan belajar dan akademis. Di lingkungan belajar dan akademis ini memuat komponen yang pertama yaitu akses digital. Setiap orang punya hak untuk memakai fasilitas TIK, tapi tidak setiap orang punya kesempatan yang sama untuk mengakses teknologi. Komponen yang kedua yaitu komunikasi digital. Setiap warga digital diharapkan mengetahui jenis-jenis komunikasi dan mengetahui kelebihan dan kekurangan komunikasi tersebut. Yang ketiga ada literasi digital. Proses belajar mengajar mengenai teknologi dan pemanfaatan teknologi. Yang kedua yaitu lingkungan sekolah dan tingkah laku. Komponen yang pertama yaitu ada hak digital. Setiap warga digital mempunyai hak privasi, kebebasan berbicara, dan lain-lain. Kemudian ada etiket digital, dibuat dengan tujuan menjaga perasaan dan kenyamanan user lainnya. Kemudian ada keamanan digital. Warga digital harus hati-hati menjaga informasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
Komponen yang terakhir yaitu kehidupan Anda di luar lingkungan sekolah. Komponen yang pertama ada hukum digital, mengatur etikat penggunaan teknologi dalam masyarakat. Yang kedua ada komponen transaksi digital. Dalam jual beli online, penjual dan pembeli harus menyadari resiko dan keuntungan jual beli online. Kemudian ada komponen kesehatan digital. Di balik manfaat teknologi digital, ada beberapa hal yang bisa mengancam kesehatan, baik fisik maupun mental. Untuk mencegahnya, kita harus menyadari bahaya yang dapat ditimbulkan teknologi digital. Kemudian ada etika digital yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, selalu ingat tulisan. Tulisan adalah perwakilan dari kita. Tulisan memang merupakan bentuk dari perwakilan kita saat melakukan proses komunikasi. Tidak hanya tulisan, melainkan semua konten digital yang kita kirimkan bisa mewakili diri kita sendiri. Yang kedua, yang diajak berkomunikasi itu adalah manusia. Selain konten yang dikirim merupakan perwakilan dari kita, subjek yang diajak berkomunikasi kita adalah manusia. Manusia tentu saja memiliki perasaan dan juga kemampuan berasumsi. Oleh karenanya, jangan sekali-kali menganggap bahwa apa yang kita lakukan melalui proses komunikasi tidak akan memberikan suatu dampak tertentu. Kemudian kita harus mengendalikan emosi. Hindari mudah terpancing oleh hal-hal yang memancing amarah. Memberikan sebuah respon dengan berapi-api adalah contoh yang kurang etis saat kita terlibat di dalam komunikasi digital. Yang keempat, menggunakan kesantunan. Tata krama yang baik akan tercermin melalui bagaimana cara kita berkata-kata atau berkomunikasi. Yang kelima, menggunakan tulisan dan bahasa yang jelas. Asal dalam menggunakan tulisan atau bahasa dalam proses komunikasi digital juga merupakan tindakan yang buruk. Yang keenam, menghargai privasi orang lain. Mengumbar informasi sensitif yang sebenarnya rahasia seseorang adalah jelas-jelas tindakan yang tidak pantas untuk dilakukan. Yang ketujuh, menyadari posisi kita masing-masing. Sadar terhadap posisi kita adalah kemampuan yang baik untuk menerapkan etika komunikasi digital. Ketika kita tidak memperhatikan hal ini, kita bisa mengabaikan banyak hal yang berhubungan dengan etika. Kemudian yang ke-8, tidak memancing perselisihan. Contohnya membagikan suatu informasi dengan tujuan mengadu domba atau memperkeruh suasana adalah hal yang kurang baik. Ada beban nilai moral yang sebenarnya dibawa pada saat kita melakukan hal tersebut. Nah, selanjutnya ada tantangan teknologi komunikasi digital di masa depan. Tantangan yang pertama yaitu dalam bidang sosial budaya. Kemerosotan moral di kalangan masyarakat, khususnya remaja dan pelajar, menjadi salah satu tantangan sosial budaya yang serius. Pola interaksi antar orang berubah dengan kehadiran teknologi era digital seperti komputer, terutama pada masyarakat golongan ekonomi menengah ke atas. Komputer yang disambungkan dengan telepon telah membuka peluang bagi siapa saja untuk berhubungan dengan dunia luar tanpa harus bersosialisasi langsung. Tantangan yang kedua yaitu dalam bidang pertahanan. Tantangan dalam bidang pertahanan ini seperti menghadapi ancaman dari luar yang bersifat maya seperti aktivitas hacker yang bisa merusak sistem situs pertahanan Indonesia menjadi perhatian serius. Teknologi digital dikombinasikan dengan teknologi perang lainnya memungkinkan untuk ciptakan jenis perang yang secara kualitatif seperti penggunaan robot perang. Tantangan yang ketiga yaitu dalam bidang teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan bidang pengelolaan teknologi dan mencakup berbagai bidang, tetapi tidak terbatas, seperti proses, perangkat lunak komputer, sistem informasi, perangkat keras komputer, bahasa program, dan data konstruksi. Setiap data informasi atau pengetahuan yang dirasakan dalam format visual apapun melalui setiap mekanisme distribusi multimedia dianggap bagian dari teknologi informasi.
Kemudian ada studi kasus. Di sini saya mengambil studi kasus online shop yang ada di negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Saat ini berbagai online shop beredar di Indonesia, mulai dari menjual sandang, aksesoris, kebutuhan rumah tangga, hingga keperluan sehari-hari. Mulai dari ibu rumah tangga, mahasiswa, perusahaan kelas menengah hingga perusahaan nasional dan internasional pun turut serta menciptakan online shop. Perkembangan teknologi digital yang dimulai pada sekitar era 90-an ini telah mempengaruhi proses produksi dan konsumsi media secara signifikan. Sebagian orang melihat perkembangan ini secara positif karena berpotensi untuk membuka pintu-pintu baru bagi demokrasi dan kreativitas masyarakat. Tetapi di lain pihak, kritik beranggapan bahwa opini yang menyatakan media digital seperti internet akan mampu memberikan kebebasan berekspresi dan kemudahan mendapatkan informasi bagi semua orang merupakan mimpi belaka. Hal ini disebabkan karena muatan media digital seperti internet tetap dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial tertentu, sehingga hal ini menimbulkan budaya konsumerisme yang sangat tinggi terhadap masyarakat dan dijadikan sarana untuk meningkatkan ekspresi diri, juga untuk mengejar prestige. Kecenderungan untuk menciptakan sesuatu pun berubah menjadi keinginan untuk memiliki atau membeli sesuatu sebagai ganti pemilik kekuasaan, berhubung menjadi bergerak dan cepat. Kecenderungan dalam gaya hidup menjadi budaya konsumsi membuat orang Indonesia berlomba-lomba dalam keunggulan di segala bidang. Tidak dengan menciptakan hal baru, melainkan menggunakan ciptaan orang lain atau konsumsi itu sendiri. Nah, dari studi kasus di atas, dapat kita analisis bahwa di satu pihak perkembangan teknologi akan memudahkan segala urusan atau kepentingan masyarakat. Tetapi di lain pihak ada yang beropini media digital seperti internet akan mampu memberikan kebebasan berekspresi dan kemudahan mendapatkan informasi bagi semua orang merupakan mimpi belaka. Hal ini disebabkan karena muatan media digital seperti internet tetap dipengaruhi oleh kekuatan sosial tertentu. Kemudian analisis yang kedua, yaitu budaya konsumerisme muncul karena manusia ingin tampil beda dan menonjol daripada yang lain sebagai bentuk ekspresi diri. Dan analisis yang ketiga, yaitu kecenderungan dalam gaya hidup menjadi budaya konsumsi, membuat orang-orang Indonesia berlomba-lomba dalam keunggulan di segala bidang, tidak dengan menciptakan hal baru atau inovasi baru, melainkan menggunakan ciptaan orang lain atau konsumsi. Nah, dari studi kasus di atas dapat penyelesaian sebagai berikut. Di analisis kasus yang pertama, penyelesaiannya, masyarakat harus bijak dalam memilih informasi, dan mereka diharapkan dapat membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah atau yang sering kita sebut dengan informasi hoax. Kemudian studi kasus yang kedua, cara penyelesaiannya yaitu dengan adanya online shop ini diharapkan seluruh masyarakat dapat berbelanja sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing, tidak hanya menimbulkan foya-foya atau sekedar menghamburkan uang, tetapi mereka juga harus mempertimbangkan apa tujuan mereka membeli barang-barang di online shop tersebut. Kemudian studi kasus yang ketiga dapat diselesaikan dengan cara para influencer atau pengusaha dapat menyelenggarakan seminar atau edukasi tentang berbelanja dengan bijak di online shop, dengan tujuan agar masyarakat bisa lebih berpikir idealis sebelum membeli barang-barang yang tidak benar-benar mereka butuhkan, atau dengan kata lain hanya untuk tujuan mengejar prestige saja. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada perkataan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.